Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amanahu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video tentang penjelasan detail tentang teori OSPF. Jadi, dalam pembelajaran CCNP, salah satu dinamika routing yang kita perdalami adalah OSPF sendiri, yang tentunya orang-orang yang sudah belajar CCNA paham tentang apa itu OSPF. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang EGRP, sekarang kita akan membahas tentang OSPF. Sebelumnya, OSPF adalah singkatan dari Open Shortest Path First. Dari namanya bisa kita lihat OSPF adalah metode routing dinamik atau routing otomatis yang menggunakan algoritma. Algoritma adalah cara penyelesaian masalah. Algoritma Dijkstra atau shortest path first. Apa yang dimaksud shortest path first ini? Shortest path first sendiri artinya adalah jalur terpendek duluan atau menggunakan jalur yang paling cepat atau jalur yang paling pendek first atau diutamakan. Shortest path menggunakan jalur tercepat. Penjelasan lebih detail, OSPF termasuk dari IGP atau Internal Gateway Protocol atau yang bisa dijelaskan sebagai IGP ini adalah salah satu akar dari routing dinamik yang dimana ada EGP dan IGP, dan OSPF ini masuk ke dalam IGP. Nah, nantinya di IGP ini ada beberapa cabang lagi, yaitu link state dan distance vector. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu, OSPF atau Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing link state yang digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik. Routing link state yang digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik dalam mengirim data di sebuah jaringan. Oke, jadi dari namanya aja udah kelihatan jalur terbaik adalah cara penyelesaian IGP. OSPF tergolong sebagai Interior Gateway Protocol, berarti dia bekerja satu AS atau Autonomous System. Yang ini belum, gak usah dihiraukan dulu. Link state, cara kerjanya bisa dianalogikan seperti sistem GPS. Setiap router OSPF akan saling bertukar informasi tentang koneksi yang dimilikinya. Oke. Dan cost-nya dari setiap pertukaran tersebut. Dari informasi ini, setiap router akan membangun peta. Peta jaringan lengkap yang disebut link state database. Jadi yang dimaksud GPS ini kan sama dengan peta. Nah, peta ini bisa kita artikan sebagai link state database atau LSDB. Ini bisa kita artikan sebagai peta di OSPF ini. Kemudian menggunakan algoritma Dijkstra atau yang tadi shortest path first, router akan menghitung jalur terpendek dari dirinya ke setiap tujuan yang menjadi dasar untuk mengisi table routingnya. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, OSPF itu bisa diibaratkan sebagai GPS ya. Jadi maksudnya cara dia bisa sampai ke tujuannya itu menggunakan GPS yang kita contohkan seperti ini. Di Cisco Packet Tracer kita bisa lihat ini adalah standar area. Yang perlu kita pahami, area di OSPF ada standar area, special area, stub area, dan NSSA area. Jadi maksudnya standar area ini itu area standar ya. Area standar ya maksudnya berarti area biasanya punya SPF. OSPF area biasanya itu gimana sih? Area OSPF biasa itu seperti ini. Yang pertama, OSPF itu erat kaitannya dengan namanya area. Ya, yang masing-masing area memiliki LSDB di satu router yang namanya DR atau designated router. Jadi gimana maksudnya? Jadi OSPF ini pastinya memiliki satu kaitan namanya backbone, area 0. Dan kalau di standar area, pastinya ada area lain yang bukan area 0.
Jadi area 0 ini selalu backbone, area utama komunikasi nih. Area backbone selalu terhubung dengan area-area lain kecuali nanti ada external route kita bahas. Jadi area 1, area 2, area 3 ini area-area yang ada di standar area. Dan tentunya nanti ada ASBR atau yang menghubungkan antara OSPF dan dynamic routing lain. Nah, jadi penjelasan lebih lanjut, OSPF wajib ada backbone. Kalau nggak ada backbone dia nggak bisa berkomunikasi ya. Jadi nggak bisa kalau ada area 1, 2, 3 tapi nggak ada area 0. Nah, setiap area ini wajib punya satu router, minimal satu router yang terhubung langsung dengan backbone. Ya. Di sini area 1 yang terhubung dengan backbone router ini. Area 2 yang terhubung dengan backbone router ini. Nah, tadi kita lagi bahas tentang link state database. Jadi maksudnya tuh gimana sih? Misal sebagai contoh router 7 pengen komunikasi dengan router 8. Nah, link state database ini cuma ada di satu router. Jadi satu router atau ada di router pilihan. Nah, jadi satu router itu dia yang nampung seluruh komunikasi dari areanya sendiri. Jadi misal dia mau komunikasi sama ini, yang tahu petanya itu dia yang tahu petanya. Dia bakal nanya ke router sini, ntar dikasih tahu jalannya, tapi paketnya nggak bakal dilalui sama dia lagi, dia bakal di forward ke sini. Habis itu karena mereka udah terhubung semua, nantinya dia akan diteruskan sampai ke router tujuan. Jadi LSDB ini sebagai database yang dimiliki satu router yang namanya DR. Nanti ada namanya BDR atau backup routernya, tapi akan kita jelaskan di penjelasan selanjutnya. Sekarang yang dimaksud cost dari peta tersebut adalah ketika jalur tersebut punya beberapa cabang seperti sebagai contoh di sini dia punya dua jalur yang bisa terhubung langsung dengan ini. Cost mana yang paling rendah, makanya shortest path, jalur yang memiliki cost terendah dia bakal diutamain. Jadi ya pasti dia lewat jalur 30-30, karena kalau lewat atas dia bakal seperti ini, 10, 40, 11, 40, 10, 20 baru sampai ke tujuan 50, 11. Tapi kalau lewat yang 30 dia cuma 11, 40, 30 langsung sini. Jadi itu adalah konsep dari shortest path first. Sekarang OSPF juga bisa membagi jaringan menjadi beberapa area untuk menghemat routing table dan membuat jaringan lebih efisien, terutama untuk jaringan besar. Nah, menghemat routing table ini berarti nanti ada beberapa yang harus kita pahami. Di routing table bakal ada tanda-tandanya OIA atau OE2. Itulah tanda-tanda dari pembagian area yang akan kita jelaskan nanti. Nah, tapi sebelumnya OSPF. Jadi OSPF ini dia menggunakan tadi algoritma SPF atau shortest path first dan lowest cost, menggunakan cost terendah. Nah, rumusnya seperti ini. Dari reference bandwidth ini dia ada 100.000 dan dibagi dengan interface bandwidth. Maksudnya gimana itu? Jadi seperti ini. Sebagai contoh di Cisco Packet Tracer, kita punya interface ini. Nanti dia bakal dihitung cost dari interface bandwidth ini bakal dibagi sama tadi reference bandwidth atau bandwidth patokannya. Lanjut ke slide selanjutnya, OSPF v2. Jadi OSPF ini punya 3 versi. Oke, OSPF ini punya 3 versi. Versi pertama dia udah nggak dipakai lagi. Versi 2 itu yang sering kita pakai buat IPv4, sedangkan OSPF v3 itu dipakai buat IPv6. Nah, di OSPF ini ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Dia ada AD110. AD atau singkatan dari Administrative Distance digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Nah, dia menilai dari tingkat kepercayaan yang diukur dari semakin kecil AD-nya. Jadi AD ini dia mengukur dari jalur yang terbaik.
OSPF sendiri dia memiliki AD 110, sedangkan EGRP dia menggunakan AD 90. Berarti EGRP memiliki pemilihan jalur yang lebih bagus daripada OSPF untuk saat ini. Dan dia juga support VLSM dan CIDR yang sudah kita pelajari. VLSM equal load balancing only. Nah, di EGRP ada istilah yang namanya unequal load balancing, di mana dia bisa menggunakan dua jalur bersamaan walaupun metriknya memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, OSPF sendiri juga menggunakan konsep area yang dia dibagi menjadi area 0 dan seterusnya, area 1, area 2, area 3. Dan dia menggunakan konsep know the entire topology. Nah, know the entire topology itu gimana? Jadi satu area ini dia paham tentang seluruh topologi yang ada di OSPF ini. Lalu dia juga menggunakan konsep router type. Di router ini, di OSPF ini, di berbagai area mempunyai tipe-tipe router. Yang pertama backbone. Router backbone adalah router yang ada di area backbone sendiri. Sedangkan IR atau internal router adalah area yang ada di satu area, cuman ada di satu area. Sebagai contoh di Cisco Packet Tracer ini, router IR adalah router ini, dia adalah router IR. Bagaimana dengan area 1? Nanti kita akan jelaskan. Pokoknya router IR adalah router yang hanya ada di satu area, internal router. Berbeda dengan DR dan BDR, itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk berbagi mengadvertise topologi. Nah, di sini juga ada ABR. ABR atau area border router itu area yang terhubung dengan backbone dan areanya. Jadi di sini semisal area 1. Area 1 ini punya satu router yang dia terhubung dengan backbone. Ingat, kalau di OSPF dia wajib terhubung dengan backbone. Setiap area wajib terhubung dengan backbone. Nah, ASBR ini apa? ASBR ini tadi Autonomous System Border Router. Dia yang terhubung dengan router OSPF dengan Return Dynamic Line. Sebagai contoh di Cisco Packet Tracer, ABR ini dia yang terhubung dengan area 1 dan area backbone. ASBR dia yang terhubung dengan OSPF dan EGRP atau Dynamic Routing Line. Nah, kondisinya gimana kalau dia terhubung dengan backbone sekaligus terhubung dengan area lain? Apakah dia termasuk router backbone atau ABR? Nah, dalam kondisi ini dia termasuk keduanya, ABR sekaligus backbone. Selanjutnya, main agency OSPF. Agensi ini maksudnya terhubungnya koneksi di jaringan atau jaringan OSPF itu sendiri yang menggunakan fungsi pemilihan DR dan BDR. Nah, sebagai contoh kita analogikan ada DR, BDR, dan Drother. Kita jelaskan dulu. DR adalah router yang memiliki fungsi dia mengumpulkan semua advertise router lain yang dari Drother. Drother ini adalah router biasa, sedangkan DR ini adalah ketua kelompok dari area tersebut. Yang perlu kita pahami, di satu area dia tidak bisa ada lebih dari satu DR atau designated router. Nah, BDR ini adalah wakil ketua dari area tersebut. Dia ditentukan dari highest priority dan lowest router ID. Makanya di OSPF dia wajib memiliki namanya router ID. Kita contohkan sekali lagi. Di Cisco Packet Tracer ini kita bisa lihat sebagai contoh di sini di satu area dia cuma ada satu DR antara ini kalau enggak ini. Nah, dia ditentukan dari router lowest router ID atau RID-nya. Kalau kita lihat di sini, kan, show IP OSPF. Di sini dia menggunakan router 111. Kalau di router 7, kan, show IP OSPF. Sedangkan di sini dia bukan 112. Nah, berarti di sini dia adalah designated routernya.
Kenapa bukan yang ini? Karena dia terhubung dengan area lain. Jadi kalau dia ABR, dia tidak bisa menjadi designated router. Nah, konsepnya itu gimana sih? Semisal di router 7 ini dia mempunyai koneksi dengan tiga router lain. Punya koneksi dengan router lain di sini. Atau ada koneksi lain lah. Nantinya semua koneksi yang ada di sini, misalnya gini, coba koneksiin dulu sebagai contoh. Nah, sebagai contoh seperti ini, misal dia adalah designated routernya. Nah, yang lain adalah drawer atau dia cuman peserta di area tersebut. Jadi area ini sebagai contoh dia adalah suatu kelas di sekolah. Kelas di sekolah, dan di area satu ini dia punya ketua kelas sebagai designated router. Nah, di area OSPF ini dia memerlukan yang namanya advertisement pastinya. Jadi router lain bisa terhubung dengan router di area lain dengan advertisement tadi. CDR ini berguna sebagai router yang mengumpulkan IP address yang ada di areanya. Jadi nantinya ada penjelasan tentang LSA atau gimana caranya di OSPF ini bisa berkomunikasi antar router. Misalnya di sini dia IP addressnya berapa, nanti dia bakal ngumpulin ke DR sendiri. Oke, nanti DR ini dia bakal nyebarin lagi ke router-routernya. Nah, maksud contohnya gimana? Di sini ada PC dia punya IP address, PC punya IP address. Nah, otomatis dia nggak tahu kan. Nah, sebelum dia, kalau di EJRP mungkin dia bakal langsung tahu, tapi kalau di OSPF dia harus ngumpulin dulu ke pusat utamanya atau ketua kelasnya atau DR-nya. Nah, setelah dikumpulin semua IP address ya, baru disebarin. Oh, di sini ternyata ada PC2 loh. Oh, di sini ternyata ada PC2 loh. Jadi seperti itu. Lanjut lagi ke penjelasan materi. Tadi mereka ditentukan dari lowest ID dan highest priority. Sedangkan BDR ini dia adalah fungsi dari router biasa, tapi dia akan menggantikan DR kalau DR-nya mati. Jadi gitu. Misalnya di area mati atau di area down, maka dia digantikan dengan BDR sendiri. Oke. Selanjutnya ada OSPF neighbor states. Maksudnya ini apa? Jadi di OSPF ini cara mereka berkomunikasi bisa dijelaskan dengan neighbor states ini. Pertama, dia ada down, tahapan pembentukan neighbor dalam OSPF. Jadi sebuah terhubungnya router itu tidak akan terhubung kecuali sudah ada tahapan-tahapan seperti ini. Pertama, down, ketika belum dikonfigurasi routing OSPF dia dihitung sebagai down. Berarti belum ada konfigurasi routing OSPF sama sekali di satu area OSPF, berarti dihitung down. Kalau init, dia adalah saling mengirim hello paket menggunakan multicast. Nah, jadi mereka mengirimkan multicast ini, mereka mengirim hello paket di OSPF untuk memastikan bahwa mereka adalah sama-sama OSPF menggunakan multicast 224.0.0.5 yang digunakan untuk agensi setelah membuat konfigurasi OSPF dan memasukkan network ke dalam routing. Nah, jadi ketika down, ketika kita udah config routing OSPF, pertama mereka akan kirim hello paket terlebih dahulu. Kalau mereka udah mastiin mereka ada di routing OSPF yang sama, maka mereka akan melakukan two-way. Two-way ini apa? Two-way adalah ketika keduanya sudah saling terkonek. Oh, mereka udah pasti nih, satunya lagi OSPF, nah satunya lagi OSPF, maka mereka udah di tahapan two-way. Setelah itu ada yang namanya DBD atau database description. Keduanya saling mengirim informasi jaringan yang dia miliki. Jadi misalnya dia punya terkoneksi dengan beberapa PC, ntar dia bakal di-advertise ke router yang tetangganya tersebut. Link state request LS atau LSR, link state request. Ketika sebagai contoh ada update topologi di router, maka akan meminta data tersebut ke neighbor-nya. Nah, jadi simpel lagi nih. Kalau di neighbor states ini mereka ingin melakukan koneksi, pertama down atau belum di-config dulu. Habis itu init, alias kalau udah di-config dia bakal ngirim hello paket. Oh, kamu OSPF bukan? Oh, saya OSPF. Oke, kita two way. Udah saling terkoneksi nih.
Tapi terus kamu punya jaringan apa, ntar kayak DBD, dia bakal saling kirim jaringan yang dimiliki. Nah, LSR ini, link state request ini terjadi ketika semisal di satu area dia punya ada tambahan topologi. Kalau link state update itu adalah jawaban dari LSR. Router tetangga membalas permintaan dari router yang mengirim LSR. Nah, LSACK adalah link state acknowledgement, berarti dia udah diterima. Oh, udah terima nih paketnya, terima kasih ya. Jadi awal ya, kalau memang belum ada pergantian topologi, maka mereka akan jadi seperti ini saja. Tapi ketika ada sesuatu yang bertambah, maka ada LSR, LSU, dan LSCK. Sebagai contoh di sini dia sebelumnya belum ada namanya ISR 9 sama router 10, 9 dan 10. Awalnya pastinya mereka pas sudah dikonfig nih, sebagai contoh seperti ini. Sebelum dikonfig router SPF, mereka akan sama-sama down. Nah, oke, router 1 dikonfig OSPF, router 2 dikonfig OSPF. Ini terjadilah ini, mereka ngirim hero paket atau dengan multicast tadi. Kamu SPF bukan? Aku SPF. Kamu SPF bukan? Aku SPF juga. Oke, mereka terjadi two way, sudah saling terkoneksi. Terus sekarang kamu punya network apa? Saya punya network 4040. Dia bakal ngirim DBD ke router 7. Oke, sekarang apa yang terjadi kalau tiba-tiba di router 7 dia nambah network lain? Kalau di router 7 dia nambah network lain, nanti di router 2 ini yang pertama dia akan mengirim namanya LSR atau request ke router 7. Oh, kamu nambah ya topologinya? Iya, ini ada LSR. Habis itu LSU, link state update. Ini ada beberapa network yang dia miliki, dikirimlah ke router tersebut. Nah, ketika dia udah terima, baru namanya LSACK. Jadi dia udah ke acknowledge sama router yang tadi minta LSR. Oke, mungkin sekian dari penjelasan teori OSPF. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa praktek di OSPF ini. Ada virtual link, GR tunnel, standar area, LSDB dan LSA, stub area, totally stub area, dan NSSA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.